Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 8 bertemu lagi dengan saya Pak Nyoman di mata pelajaran seni budaya. Apa kabar kalian hari ini? Semoga semua selalu diberi limpahan kesehatan dan rezeki yang lancar. Semoga kalian dan keluarga kalian beserta orang-orang tercinta kalian semua selalu diberi lindungan dan diberi kesehatan di tengah keadaan yang masih tidak menentu seperti ini. Bertemu lagi dengan saya di mata pelajaran seni budaya. Tak terasa sudah 1 bulan kita melaksanakan pembelajaran di semester ganjil tahun 2020-2021. Kalian juga sudah melaksanakan penilaian harian pertama, di mana penilaian harian tersebut telah menandakan terselesaikannya bab pertama, yaitu menyanyi lagu daerah atau gaya bernyanyi lagu daerah secara unisono. Sekarang sudah saatnya menginjak materi yang kedua, yaitu menyanyikan lagu daerah bentuk vokal grup. Yang kemarin bentuk unisono, sekarang bentuk vokal grup. Saya telah menampilkan PPT di sini. Silakan kita perhatikan bersama-sama. Lagu daerah merupakan salah satu karya musik. Sedangkan wilayah di Indonesia mencangkup daerah dari Sabang sampai Merauke, memiliki kekayaan dan keanekaragaman budaya daerah. Kebinekaan adat istiadat telah memungkinkan lahirnya berbagai karya musik, terutama lagu daerah yang memiliki karakter yang berbeda-beda, sehingga dapat ditampilkan secara unisono. Lagu daerah juga dapat ditampilkan secara vokal grup. Ikuti pembelajaran tentang menyanyikan lagu daerah secara vokal grup di grup ini. Mohon maaf, hari ini saya mengambil video di rumah. Apabila ada suara-suara seperti sepeda motor, suara-suara yang tidak diharapkan, harap dijadikan maklum, karena memang di rumah di depan ada jalan dan jalan lumayan besar, jadi pasti ada soundscape atau suara-suara yang tidak diharapkan untuk masuk di dalam pembelajaran ini. Itu aja. Kita lakukan pembelajaran secara enjoy saja. Next, yang akan kalian pelajari hari ini adalah musik tradisi dan lagu daerah yang ada di Indonesia. Yang kedua, keunikan teknik dan gaya lagu-lagu daerah. Yang ketiga adalah menyanyikan lagu daerah dengan 2 suara atau lebih secara kelompok. Yang teknik yang ketiga ini pasti akan ada kendala, di mana pembelajaran kita dilakukan dengan cara daring, sehingga kita akan pikirkan lagi bagaimana caranya untuk menyajikan materi yang ketiga ini. Next. Baik. Yang pertama, saya ingin kalian mengamati sebuah tampilan video. Tampilan video ini akan saya putar di dalam video ini juga, jadi tidak perlu menggunakan link yang lain. Silakan perhatikan. Oh iya, sebelum kalian melihat video ini, silakan siapkan buku tulis dulu ya, karena setelah lihat video ini kita akan bahas bersama-sama, dan silahkan ditulis di buku tulis pembahasannya, nanti difoto dan dikirimkan di Google Form yang sudah saya siapkan di dalam Google Classroom. Siap-siap ya, silakan disiapkan buku tulisnya dulu. Baik, jika sudah, mari kita lihat video di bawah ini. Ini adalah lagu Gundul-Gundul Pacul yang dinyanyikan oleh teman-teman kalian setingkat kalian, yaitu tingkat SMP dalam acara Porseni
SMP tingkat nasional tahun 2006. Maaf ada gangguan sound, jangan didengarkan. Baik, itu tadi adalah penampilan salah satu video penampilan yang saya tampilkan. Sekarang siapkan buku tulis dan tulis ini di bawah ini. Simpulkan sendiri yang telah kalian lihat dari video yang saya tampilkan tadi. Soal yang pertama adalah apakah lagu tersebut dapat dinyanyikan secara vokal grup? Apakah dapat dinyanyikan secara vokal grup? Yang kedua, bagaimanakah teknik menyanyikan lagu tersebut? Yang ketiga, apakah fungsi lagu tersebut? Yang keempat, bagaimana penampilan yang telah disajikan tadi? Terus yang Oke, baik, 4 soal ini ya, silakan ditulis di buku tulis, dikerjakan, nanti difoto dan diupload di Google Form yang telah saya siapkan di Google Classroom. Baik, mari kita lanjutkan materinya. Musik tradisi. Musik tradisi atau tradisional adalah musik yang lahir dan berkembang dari budaya setempat dan diwariskan secara turun-temurun. Musik tradisi adalah warisan secara turun-temurun dari leluhur kita atau nenek moyang kita. Contohnya apa? Musik tradisi di daerah kita di Jawa. Ya, seperti gamelan, karawitan, dan lain-lain. Musik peninggalan leluhur kita. Musik daerah bagi masyarakat daerah setempat merupakan kekayaan budaya dan identitas daerah tersebut. Setiap daerah memiliki ciri musik daerahnya masing-masing. Dari segi bahasa, lagu daerah juga sudah berbeda. Dari segi lirik juga sudah berbeda. Tidak sama. Menandai karakteristik setiap daerah yang memiliki lagu tersebut. Misalnya Jawa Timur dengan lagu Rek Ayo Reknya yang budaya mengajak dolanan, mengajak dolan, seperti itu. Ciri yang menonjol dari musik daerah adalah alat musik dan syairnya bersifat sederhana dan kedaerahan. Musik daerah memiliki karakteristik atau ciri khas suatu daerah yang menunjukkan fungsi dan perannya dalam kehidupan masyarakat daerah setempat. Itu. Lanjut. Musik tradisi diciptakan untuk kepentingan tertentu. Oleh karena itu, fungsi musik daerah yang satu berbeda dengan daerah yang lainnya walaupun dijumpai kesamaan fungsi. Musik tradisi memiliki beberapa fungsi dalam masyarakat, antara lain sebagai berikut. Media hiburan. Musik ini bertujuan untuk media hiburan atau sarana hiburan bagi masyarakat. Karena pada zaman dahulu hiburan masyarakat terbatas, tidak seperti zaman sekarang yang sudah ada internet, ada televisi, radio, dan lain-lain. Karena pada zaman dulu belum ditemukan
televisi, radio, internet dan lain-lain. Jadi hiburan masyarakat bersifat live. Mereka tidak bisa seperti saat ini yang langsung ketik keluar hiburan di YouTube dan lain-lain. Pengiring pertunjukan, biasanya musik daerah ini bertujuan untuk mengiringi pertunjukan seperti ketoprak, ludruk, tari dan lain-lain. Karena tanpa ada musik, pertunjukan ini akan garing ya, akan tidak bisa lebih bermakna. Jadi di ludruk, di ketoprak, di tari pasti dijumpai musik-musik daerah atau musik-musik tradisi. Yang ketiga adalah pengiring upacara-upacara keagamaan. Kalau di Islam mungkin masih ada seperti musik-musik terbang, musik-musik qasidah dan lain-lain. Yang kental itu di agama Hindu. Saat upacara keagamaan pasti diiringi oleh bentuk-bentuk musik atau bentuk-bentuk sajian musik untuk mengiringi upacara keagamaannya. Pengiring upacara adat. Nah, ini bisa ditemui nanti di daerah-daerah klasik di Jawa seperti daerah Yogyakarta, Keraton Yogyakarta dan Keraton Solo. Upacara-upacara adat di sana selalu dilakukan dan menggunakan musik-musik sebagai pengiringnya. Yang kelima adalah media komunikasi. Jadi menyatukan beberapa unsur elemen masyarakat. Next, musik daerah setempat yang berfungsi untuk mengiringi pertunjukan. Yang pertama adalah musik gamelan dari Jawa Timur digunakan untuk mengiringi tari remo atau tari remo, tari reog, wayang orang, wayang kulit, ketoprak, wayang orang ataupun ludruk. Mungkin di generasi kalian atau di generasi saya juga kurang familiar dengan wayang orang, ketoprak ataupun ludruk. Karena kita adalah generasi milenial dan kalian adalah generasi Z, sehingga kurang familiar dengan jenis pertunjukan ini. Tapi kalian bisa mencari di YouTube apa sih itu wayang orang, apa sih itu ketoprak, apa sih itu ludruk ya. Seperti pertunjukan teater atau drama tradisional yang menggunakan iringan gamelan. Yang tokoh yang terkenal seperti Cak Kartolo dengan pariannya. Nah, itu adalah karakteristik budaya Jawa Timuran, terutama budaya Surabaya. Kalian sebagai orang Surabaya harus mengetahui budaya kalian. Kalau bukan kalian, siapa lagi nanti yang mengetahui budaya kalian sendiri? Nanti akan diambil oleh negara lain. Yang kedua adalah musik gamelan dari Jawa Tengah digunakan untuk mengiringi tari gambyong, bedoyo, serimpi, ketoprak, wayang orang dan wayang kulit, kira-kira hampir sama. Dan di Jawa Tengah ini sifatnya itu lebih klasik atau lebih ke kerajaan, karena di sana monarkinya masih terasa, masih suasana keraton, suasana raja masih terasa di sana. Saya jelaskan tentang satu aja, tari bedoyo. Tari bedoyo ini tari yang ditarikan oleh 9 orang. Tari ini termasuk tari sakral yang hanya ditampilkan beberapa kali dalam setahun di Keraton Yogyakarta, dan penarinya pun harus dipilih melalui seleksi yang ketat, dan banyak kriteria yang harus dijalani oleh penari bedoyo ini. Sedikit gambaran umum tentang tari bedoyo. Tari ini ditarikan sejumlah 9 penari diiringi gamelan. Konon katanya nanti pada saat pertunjukan Nyi Ratu Kidul atau Nyi Roro Kidul akan ikut menari bersama 9 penari tersebut, sehingga memang tari ini termasuk tari yang sakral di Keraton Yogyakarta, sehingga tidak semua orang boleh menarikan tari ini. Tapi kalau untuk belajar semuanya diperbolehkan, tapi saat pertunjukan tertentu harus penari-penari yang benar-benar terpilih. Tuh. Selanjutnya musik gamelan Sunda untuk mengiringi tari jaipong, tari merak dan tari wayang golek. Kelihatannya sama semua untuk mengiringi ini, kurang lebih sama.
Next, selanjutnya adalah keunikan teknik dan gaya lagu-lagu daerah. Setiap lagu daerah memiliki ciri atau keunikan yang tersirat di dalam sebuah lirik atau makna lagu, melodi, irama, dan tangga nada maupun penampilannya. Dalam mengapresiasi lagu daerah, pertama yang perlu dipelajari adalah melodi. Para penikmat musik beranggapan bahwa sebuah lagu biasanya bermula dari melodi yang kental. Di daerah kita atau di Jawa itu ada dua bentuk melodi tradisional, yaitu gamelan pelok dan gamelan slendro. Kalau gamelan pelok nadanya lebih melo atau melankolis, kalau gamelan slendro lebih mayor dan lebih show off, lebih keluar. Saya beri contoh sedikit tentang dua jenis gamelan yang sering dipakai di gamelan Jawa ini, dua jenis alur melodi. Yang pertama adalah gamelan pelok atau laras pelok seperti ini. Nana luro jiro lumonem pamintaku nima sito asih ato trunto tansara runtungan ing sarina lan wengine. Seperti itu adalah bentuk laras pelok. Kalau laras slendro bentuknya seperti nada yang dipakai di parian di Surabaya, seperti ini. Na 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 na. Itu adalah nada slendro. Kurang lebih yang ada di gamelan Jawa adalah dua bentuk laras atau dua bentuk melodi seperti itu. Kecenderungan yang menonjol dari apresiasi penikmat seni adalah melodi yang cenderung enak didengar. Susunan melodi pendek, tidak sulit secara range atau ambitus. Ambitus itu tinggi rendahnya dan mudah dihafal. Dari pengamatan di atas, lagu-lagu daerah di Indonesia telah masuk dalam kategori tersebut. Jadi lagu daerah itu enak didengar dan mudah dihafal, nada-nadanya sederhana. Do mi fa sol sol si do si sol, do mi fa sol sol si do si sol. Orang siapapun sekali mendengar pasti terngiang-ngiang karena nadanya sangat sederhana dan mudah ditirukan dan enak didengar. Sangat sederhana sekali, mudah dipelajari. Karakteristik lagu daerah cenderung memiliki kesederhanaan melodi yang tadi dengan tingkat ambitus yang tidak sulit. Hal ini memudahkan untuk menyanyikan lagu daerah. Jadi tidak ada lagu daerah yang kesulitannya seperti musik jazz, musik dangdut, terlalu susah. Lagu daerah cenderung mudah karena memang sarana untuk komunikasi antar masyarakat daerah. Seperti itu. Selanjutnya adalah menyanyikan lagu daerah dengan dua suara atau lebih secara kelompok. Saya jelaskan secara prinsip atau teoritis saja karena memang kalau prakteknya nanti akan kita cari formulanya gimana cara prakteknya. Kemarin sudah saya jelaskan tentang lagu daerah secara unisono dan beberapa materi yang setelah saya share di Google Classroom juga sudah kalian pelajari. Sekarang materinya yaitu perkembangan vokal grup dewasa ini cukup menggembirakan dilihat dari warna vokal, pembawaan ataupun penggarapannya. Untuk mengingat kembali, pengertian vokal grup adalah kumpulan beberapa penyanyi. Bukan mengingat kembali ya, karena kalian belum pernah saya terangkan. Jadi saya terangkan kumpulan beberapa penyanyi yang tergabung dan menyanyikan lagu dengan ketinggian suara yang berbeda-beda, antara lain sopran, alto, tenor, dan bass dan tenor sama saja. Sopran dan alto itu merupakan jenis suara untuk wanita. Jadi wanita suaranya dibagi menjadi dua, yaitu suara sopran dan suara alto. Sedangkan suara bass dan tenor
merupakan suara laki-laki. Dalam membawakan lagu secara vokal grup ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam artikulasi, kebenaran pengucapan kata ya. Indonesia bukan Indonesia. A, I, U, E, O harus benar-benar jelas karena sangat penting. Banyak yang masih bernyanyi Indonesia dari semester yang dari kelas 7 dulu. Kalian kan sudah saya ajari gimana artikulasi yang benar. Saya kira tidak hanya untuk bernyanyi saja, tapi untuk berbicara juga membutuhkan artikulasi yang benar agar bicara kita menjadi jelas dan audien pendengar kita juga semakin mengerti. Keselarasan suara ini yang dimaksud itu adalah balancing. Jadi saat kita menyanyi dengan volume seperti ini, kita tidak boleh mengungguli teman kita. Misalnya teman kita segini, kita tidak boleh gini, kita harus sama. Jadi balancing suaranya sama, tidak ada yang terlalu keras dan tidak ada yang terlalu kecil. Jadi suaranya semuanya seimbang. Itu adalah keselarasan suara. Selanjutnya adalah intonasi, tinggi rendah nada. Interpretasi itu makna lagu. Mengatur napas secara teratur termasuk teknik pernapasan, iringan musik dan penampilan. Saya ulas lagi yang bagian ini. Sopran, alto, tenor dan bass ini saya jelaskan lagi agar kalian tambah mengerti. Yang pertama adalah sopran dan alto, pembagian suara untuk pita suara perempuan atau wanita. Kalian bagi yang suka nyanyi ya, kenapa sih suaramu tidak bisa setinggi Agnes Monica, suaramu tidak bisa setinggi Rosa? Mungkin kamu bukan termasuk range suara yang ini, karena sopran merupakan jenis suara wanita yang range-nya tinggi. Kalau alto merupakan jenis suara wanita yang range-nya atau wilayahnya rendah. Jadi mungkin kalau kamu tidak bisa menyanyikan lagu dengan suara yang tinggi, dengan nada yang tinggi, mungkin range suaramu adalah alto bukan sopran. Jangan berkecil hati. Ini adalah sudah kodratnya manusia, suaranya memang dibagi-bagi, tidak bisa menjangkau semua wilayah suara. Hanya orang-orang tertentu yang bisa menjangkau semua wilayah suara dan itu tidak banyak. Sama kasusnya dengan bass dan tenor. Jika kalian laki-laki merasa tidak bisa menyanyi seperti Judika yang suaranya tinggi, mungkin range suara kalian itu di sini. Range kalian di bass, suara laki-laki yang rendah, sehingga kalian tidak bisa menyanyi suara tinggi. Ya, ini sudah pada hakikatnya seperti itu pembagian suara ini. Oke, sudah paham masalah pembagian suara tentang laki-laki dan perempuan. Jadi tidak ada suara yang di tengah-tengah ya antara laki-laki dan perempuan. Jadi suara waria. Di mana suara waria? Tidak ada. Ya, tidak ada pembagian untuk suara waria. Yang ada wanita dan pria. Oke. Saya kira materinya sudah cukup sekian. Silahkan saya flash lagi ya. Silahkan kumpulkan tugas kalian di form di Google Classroom yang sudah saya sediakan tentang mengamati video yang telah saya tampilkan di awal pembelajaran tadi. Saya kira cukup sekian pembelajaran seni budaya hari ini. Mungkin next time saya akan mengadakan Google Meet ya. Jadi untuk kita bisa berinteraksi secara langsung, tidak hanya melalui video dan materi-materi saja. Jadi saya tunggu tugas kalian di Google Form. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.